Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas kesempatannya kali ini. Kami dari kelompok 4 izin memaparkan hasil diskusi kami tentang isu ketahanan pangan yang ada di India. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devita Dwi Cahyani dengan akhiran NIM 071. Perkenalkan, saya Devika Dwi Ivana dengan akhiran NIM 074. Perkenalkan, saya Nabila Sareng Juraya dengan akhiran NIM 078. Perkenalkan, nama saya Selina Syahrani Putri dengan akhiran NIM 0. Baik, yang pertama adalah tujuan presentasi kami kali ini. Yang pertama adalah menjelaskan gambaran umum tentang ketahanan pangan yang ada di negara India. Yang kedua, menjabarkan faktor-faktor penyebab terjadinya isu ketahanan pangan di India. Yang ketiga, menganalisis upaya dan intervensi yang telah dilakukan. Yang keempat, memberikan solusi yang dapat dilakukan terkait isu ketahanan pangan yang ada di India. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan dari semua hal yang sudah dibahas. Next. Yang selanjutnya adalah gambaran umum ketahanan pangan di negara India. India merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, menjadikannya sangat rentan terhadap isu ketahanan pangan. Meskipun India memiliki sektor pertanian yang luas dan beragam, tantangan seperti perubahan iklim, pertumbuhan penduduk yang cepat, distribusi pangan yang tidak merata, serta kemiskinan masih menjadi hambatan utama dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Keamanan pangan di India telah menjadi isu yang memprihatinkan sepanjang keberadaan negara tersebut. Dalam beberapa dekade terakhir, keamanan pangan telah mengalami peningkatan yang tidak dapat disangkal. Pada tahun 2019, masalah kekurangan gizi pada penduduk India mengalami penurunan sebanyak 5% dari 20% pada tahun 2002. Namun, National Family Health Survey mengatakan presentase anak-anak di bawah usia 5 tahun yang mengalami stunting meningkat dari 48% pada tahun 2005 sampai 2006 menjadi 36% pada tahun 2019 sampai tahun 2021. Dan kemungkinan hal ini dapat meningkat sebab situasi gizi di India memburuk akibat masa pandemi COVID-19. Pemerintah di India telah menerapkan berbagai kebijakan dan program, seperti Public Distribution System dan National Food Security Act, untuk memastikan ketersediaan dan akses pangan bagi masyarakat miskin. Namun, masih terdapat kesenjangan antara produksi dan distribusi yang memerlukan perhatian lebih. Baik, yang selanjutnya itu ada faktor penyebab isu ketahanan pangan di India. Jadi, di India itu mengalami berbagai tantangan serius dalam sektor pertanian, terutama dalam keadaan ketersediaan. Nah, India itu mengalami ketergantungan berlebihan pada produksi beras dan juga gandum yang ada di sana. Selain itu, India juga akan mengalami penurunan hasil produksi akibat perubahan iklim yang tidak menentu yang ada di sana. Yang ketiga itu perubahan iklim tadi itu juga berakibat stres panas pada hewan ternak. Kemudian akan terjadi degradasi lahan pertanian secara besar-besaran, di mana sekitar 45-50% lahan mengalami erosi, salinitas, asidifikasi, atau genangan air. Yang selanjutnya itu ada krisis air irigasi yang ditandai dengan lebih dari 50% sumber air tanah mengalami penurunan permukaan. Yang selanjutnya itu ada ketimpangan regional dalam produksi, di mana negara-negara bagian yang lebih maju itu lebih banyak menikmati hasil kebijakan minimum, seperti MSP dan juga pembelian hasil panen oleh pemerintah melalui Food Corporation of India atau FCI.
Yang selanjutnya itu ada faktor penyebab dari akses. India itu mengalami masalah dalam aspek distribusi dan akses pangan yang memperlihatkan kesenjangan struktural mereka secara nasional. Distribusi pangannya itu tidak merata yang menyebabkan populasi orang itu masih kekurangan gizi, terutama di wilayah dan kelompok sosial tertentu. Selanjutnya itu ada ketergantungan pada program berlebih seperti PDS dan juga MDNREGA yang meskipun penting belum tentu menjangkau seluruh kelompok rentan secara efektif. Nah, yang selanjutnya itu ada sistem PDS itu yang menimbulkan eksklusi terhadap masyarakat miskin. Jadi masyarakat miskin itu tidak dapat mengaksesnya karena mereka itu belum tentu memiliki dokumen atau akses teknologi yang mumpuni lebih dari bagian yang lebih maju. Yang selanjutnya itu dari ketimpangan sosial. Di India itu juga masih ada kemiskinan, pengangguran, buta huruf, data penuh, dan bias gender yang memperburuk akses pangan mereka dalam mendapatkan makanan. Yang selanjutnya itu ada pertumbuhan kelas menengah, di mana itu akan meningkatkan konsumsi pakan hewani. Di mana kalau masyarakat menengah itu memiliki kelebihan dalam ekonomi, mereka itu akan lebih membeli pangan-pangan hewani itu dibandingkan masyarakat yang dari golongan bawah. Yang selanjutnya itu ada migrasi, di mana migrasi ini akan mempengaruhi akses pangan karena ketika daerah itu bertambah penduduknya, itu akan membuat negara itu menjadi lebih banyak mendapatkan akses pangan dibandingkan dengan daerah yang lain. Next. Masalah yang ketiga itu terdapat di pemanfaatan. Jadi seperti yang dibilang tadi bahwasanya di India itu masih tergantung pada salah satu dari sektor pertanian saja seperti gandum tadi. Yang ini membuat masyarakat Indonesia itu lebih mengkonsumsi karbohidrat dibandingkan protein hewani. Yang selanjutnya itu masyarakat India juga akan mengalami kelaparan tersembunyi, di mana mereka itu tidak terpenuhi kebutuhan mikronutriennya seperti vitamin dan juga mineral. Yang selanjutnya ada interferensi program makanan sekolah yang tidak optimal akibat penolakan terhadap penyediaan telur karena alasan politik dan kepercayaan agama. Jadi di India itu terdapat sebuah kepercayaan, di mana suatu kepercayaan ini mereka itu tidak boleh mengonsumsi makanan-makanan yang mengandung lemak hewani, dan mereka yang menganut kepercayaan ini itu juga memaksa kelompok lain agar melakukan seperti yang mereka lakukan. Yang selanjutnya itu ada sanitasi buruk serta tingginya praktek buang air besar sembarangan yang akan meningkatkan resiko dari berbagai penyakit akibat tindakan ini. Yang selanjutnya itu ada prevensi stunting, underweight, dan juga wasting itu akan meningkat karena pemanfaatan pangan itu belum maksimal meskipun interferensi program-program itu sudah dijalankan. Dan yang terakhir dari faktor penyebab itu ada stabilitas. Jadi di India itu mengalami fluktuasi produksi pangan yang terjadi setiap tahun akibat dari cuaca di India kan tidak menentukan, jadi mereka itu akan mengalami fluktuasi produksi, di mana jika cuacanya jelek itu maka India itu tidak dapat memproduksinya secara optimal. Yang selanjutnya itu seperti yang dijelaskan tadi bahwasanya iklim itu tidak menentu, jadi hujan itu pun juga tidak akan teratur dan akan menyebabkan bencana seperti banjir, dan kalau musim panas itu akan menyebabkan India itu mengalami kekeringan. Yang selanjutnya itu ada suhu ekstrim akibat perubahan iklim yang menyebabkan perubahan kerusakan tanaman dan penurunan hasil panen. Yang selanjutnya ada krisis air irigasi, ketergantungan produksi domestik juga akan membuat India itu lebih rentan jika terjadi gagal panen. Jadi jika India itu mempunyai sistem produksi yang enggak terlalu bekerja sama dengan pihak negara lain. Jadi apabila mereka itu mengalami kesusahan dalam krisis pangan, India itu akan sulit mendapatkan bantuan dari negara lain, yang menyebabkan sistem perdagangan dan pertanian India ini tertutup dari pasar internasional yang membatasi fleksibilitas India dalam mengatasi krisis pangan tersebut. Kemudian, ada pun upaya dan intervensi yang telah atau tengah dilakukan. Yang pertama ada revolusi hijau atau Green Revolution. Kebijakan ini didirikan pada tahun 1960-an yang bertujuan untuk meningkatkan
produksi pangan, terutama pada beras dan padi. Kebijakan ini menjadikan India menjadi negara yang swasembada pangan. Kemudian ada Public Distribution System atau PDS dan Targeted PDS. PDS ini membantu dalam pendistribusian biji-bijian dengan harga yang terjangkau. Sedangkan untuk TBDS ditargetkan untuk menjangkau keluarga yang miskin. Kemudian ada National Food Security Act atau NFSA, yang dimana undang-undang ini meningkatkan jangkauan di bawah PDS dan memperluas subsidi untuk biji-bijian, mengesahkan hak atas pangan, dan menciptakan kesempatan untuk penggantian hak biji-bijian dengan uang tunai. Kemudian ada minimum support price dan pengadaan. MSP ini berperan penting dalam mencapai sasaran yang lebih besar untuk menciptakan cadangan biji-bijian guna menangani situasi kekurangan selama terjadi gagal panen dan mendorong para petani agar menanam tanaman untuk mengatasi masalah ketahanan pangan. Kemudian ada Decentralized Procurement atau DCP, yang dimana ini berguna untuk menghemat biaya subsidi pangan, meningkatkan efisiensi dalam pengadaan dan distribusi publik, serta mendorong pengadaan lokal semaksimal mungkin. Kemudian ada National Food Security Mission atau NFSM. Misi ini guna untuk mendukung peningkatan produksi dan distribusi pangan pokok di India. Kemudian ada buffer stock, yaitu meningkatkan stok cadangan yang bertujuan untuk mengantisipasi krisis pangan akibat gagal panen atau bencana alam. Yang terakhir ada ekspor produk pertanian. India juga memperkuat ketahanan pangan dengan meningkatkan ekspor produk pertanian. Hal ini menunjukkan kekuatan produksi dan daya saing harga.
Lalu saya akan memaparkan perbandingan beberapa jurnal terkait isu ketahanan pangan di India. Yang pertama, jurnal dari Chowdhury et al. Jurnal ini membahas pencapaian India dalam produksi dan distribusi pangan sejak merdeka. Meskipun produksinya naik, masih ada 21% masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ini menunjukkan bahwa distribusi belum merata. Program TPDS dan kerjasama dengan WFP jadi solusi, meskipun masih ada tantangan dalam aksesibilitas. Yang kedua, jurnal dari Naik et al. Studi ini lebih fokus pada daerah pedesaan Bihar. Hasilnya menunjukkan bahwa sekitar 28% rumah tangga mengalami kerawanan pangan dengan faktor penyebab seperti pengerjaan tetap dan kondisi sosial ekonomi. Dan yang ketiga, ada jurnal dari Petrikova yang menyatakan analisis ini menyoroti bahwa meskipun ada perubahan politik, kebijakan pangan tetap konsisten. Namun keputusan yang terlalu berorientasi pada politik jangka pendek justru menghambat efektivitas kebijakan jangka panjang. Masih berkaitan dengan isu yang sama, berikut ini 3 jurnal lainnya yang mengulas dari perspektif berbeda. Yang keempat ada jurnal dari Prayupna et al. Dari 35 dokumen kebijakan yang dianalisis, perhatian terhadap gizi buruk dan penyakit tidak menular masih kurang. Hanya sedikit kebijakan yang melibatkan sektor kesehatan. Ini menunjukkan perlunya kolaborasi lintas sektor. Dan jurnal yang kelima yang kami pakai yaitu jurnal dari Sinha. Fokus jurnal ini adalah dampak COVID-19 terhadap ketahanan pangan. Banyak keluarga kehilangan pekerjaan dan menjadi rawan pangan. Penulis menyarankan program bantuan seperti PDS, universal, dan intervensi gizi berbasis kacang-kacangan. Jurnal terakhir yang kami pakai yaitu Verma and Singh. Jurnal ini menggunakan pendekatan bibliometrik, hasilnya menunjukkan bahwa semakin banyak publikasi berkualitas dan kolaborasi global, menandakan meningkatnya perhatian terhadap isu ketahanan pangan di India. Berikut referensi yang kami gunakan. Dan sekian pemaparan penjelasan tentang isu di negara India dari kelompok kami. Apakah dari kelompok lain ada pertanyaan mengenai materi yang kami sampaikan? Silakan Widya. Baik, izin bertanya. Bagaimana dampak ketergantungan pada beras dan gandum terhadap ketahanan pangan jangka panjang, terutama dalam konteks perubahan iklim? Baik, pertanyaannya kami simpan dahulu ya. Lalu selanjutnya Azalia boleh di Baik, terima kasih kesempatannya. Jadi saya ingin bertanya bagaimana peran pendidikan dan literasi gizi dalam membangun ketahanan pangan masyarakat di India, terutama di daerah yang terpencil. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya teman-teman. Yang pertama saya ingin menjawab pertanyaan dari Widya, yaitu tentang ketergantungan India pada beras dan gandum. Tentunya ini akan membawa dampak negatif terhadap ketahanan pangan jangka panjang, terutama dalam konteks perubahan iklim, dengan alasan seperti berikut. Yang pertama adalah monokultur dan penurunan keberagaman pangan. Ketergantungan berlebihan terhadap beras dan gandum yang dipicu oleh kebijakan subsidi pemerintah telah menyebabkan berkurangnya produksi dan konsumsi pangan lokal lain seperti millet, legum, dan biji-bijian kasar. Padahal pangan lokal tersebut lebih kaya mikronutrien dan lebih tahan terhadap kondisi iklim ekstrim di India. Yang kedua adalah kerentanan terhadap iklim.
Perubahan iklim menyebabkan peningkatan suhu dan curah hujan yang tidak menentu. Hal ini berdampak langsung pada penurunan hasil panen beras dan gandum, yang merupakan komoditas utama di India. Selain itu, produksi susu juga menurun akibat stres panas pada ternak. Yang ketiga, menyebabkan degradasi sumber daya alam. Ketergantungan pada irigasi air tanah untuk budidaya beras dan gandum telah menyebabkan penurunan muka air tanah secara signifikan di lebih dari separuh sumur air tanah. Ini memperburuk krisis air dan menurunkan produktivitas pertanian. Dan yang keempat, hal itu menyebabkan resiko ketidakstabilan pangan. Fokus pada dua komoditas membuat sistem pangan rentan terhadap guncangan seperti gagal panen, kekeringan, atau banjir. Diversifikasi pangan akan meningkatkan resiliensi karena tidak semua tanaman memiliki sensitivitas yang sama terhadap perubahan iklim. Bagaimana untuk jawabannya? Apakah ada perlu yang ditambahi lagi, Widya? Sudah cukup, terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Baik, izin menjawab pertanyaan yang selanjutnya mengenai bagaimana peran pendidikan dan literasi gizi dalam membangun ketahanan pangan masyarakat India, terutama di daerah terpencil. Jadi, ketimpangan sosial demografis itu akan menghambat karena rendahnya tingkat pendidikan dan tingginya angka pengangguran secara langsung itu akan membatasi akses terhadap pangan bergizi karena masyarakat menjadi kurang memahami pentingnya gizi seimbang dan tidak memiliki daya beli yang cukup. Nah, kualitas konsumsi mereka pun akan tergolong rendah dengan banyaknya masyarakat yang bergantung pada beras dan gandum dari Public Distribution System atau PDS yang meskipun mencukupi secara kalori namun miskin akan pronutren penting. Nah, faktor sosial budaya itu juga akan memperkuat masalah ini. Misalnya penolakan terhadap konsumsi telur yang telah dijelaskan tadi. Nah, maka dari itu pihak pemerintah India itu harus melakukan intervensi edukatif yang akan merubah perilaku mereka yang mungkin bisa diterapkan dalam kebijakan-kebijakan mereka. Mungkin itu dari kami. Apakah menjawab? Menjawab, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya, mungkin bisa dilanjut oleh teman-teman yang presentasi selanjutnya.